kita lihat agreement atau bagaimana proses pemerintah membentuk perjanjian dengan investor asing ketika dia membangun smelter itu harus diperhatikan. Kalau tahun lalu itu kan besi dan baja tadi 27,8 bilion dolar uangnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat cadangan devisa kita turun bukan naik. Artinya apa? Artinya tidak semua hasil ekspor Indonesia atau devisa hasil ekspor Indonesia itu masuk ke dalam sistem perbankan Indonesia. Jadi harus memastikan kalau misalkan pemerintah menutup ekspor timah, bauksit misalkan seperti itu ya. Itu kan tujuannya untuk mendatangkan foreign direct investment ke Indonesia untuk membangun smelter, untuk melakukan hilirisasi. Nah, FDI itu kan mendatangkan uang ke Indonesia ya. Tapi kan kadang datangnya itu bukan berupa uang tapi berupa barang yaitu pabrik misalkan ya atau mesin-mesin untuk membuat hilirisasi, untuk membuat pabrik untuk mendorong hilirisasi dan itu kan bentuknya bukan uang. Sedangkan yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah likuiditas dolar, terutama untuk menjaga rupiah tetap kuat dan juga untuk bisa menjaga tingkat suku bunga dalam negeri itu rendah kalau terjadi capital inflow. Nah, terbukti tahun lalu itu surplus neraca perdagangannya luar biasa, 55 bilion dolar, tapi cadangan devisa kita turun sekitar 7 bilion dolar. Ini menunjukkan bahwa uangnya itu tidak masuk 100%. Makanya BI mengeluarkan instrumen baru, ya, term deposit dolar, untuk menarik devisa hasil ekspor yang masih beredar di luar negeri. Saya hitung jumlahnya sekitar 20 bilion dolar ya. Sekitar 20 bilion dolar. Nah, kalau tahun ini kita surplus let's say 40 bilion dolar, maka memastikan bahwa kalau misalkan tadi timah bauksit itu tentu akan berdampak ya, berdampak terhadap penurunan trade surplus. Tapi kan itu juga harus dikompensasikan dengan kenaikan foreign direct investment nantinya untuk smelter timah dan bauksit misalkan untuk tahun ini. Jadi pemerintah harus make sure bahwa ketika terjadi hilirisasi di dalam perekonomian kita, additional value dari barang tambang itu naik, itu harus memastikan uangnya beredar dalam perekonomian Indonesia. Uang ekspor itu ditaruh di dalam sistem perbankan Indonesia. Jadi harus ada agreement yang jelas antara Ya. pemerintah dengan pihak asing untuk memastikan bahwa surplus ekspornya harus beredar atau berada di dalam negeri. Kalau enggak, pemerintah bisa punya opsi Ya, untuk memberikan tarif baik. gitu ya. Tidak hanya diuntungkan dari foreign direct investment ya dan investasi capex terhadap smelter, tapi juga bagaimana devisa hasil ekspor dari hilirisasi bisa parkir lebih lama di Indonesia dengan adanya otoritas yang disiapkan juga terutama untuk Bank Indonesia, itu pandangan Anda. Lalu mengenai kesiapan hilirisasi, karena memang tadi juga berbicara lebih lanjut mengenai hilirisasi berbagai macam komoditas. Anda melihatnya kesiapan tersendiri dari Indonesia untuk hilirisasi ini seperti apa dengan adanya begitu banyak larangan ekspor? Anda melihatnya ini apakah terlalu ambisius, terlalu optimistis, ataukah memang ini urgent harus dilakukan untuk economic added value bagi Indonesia sendiri, Pak Mikhail? Kalau saya rasa saya sangat setuju dengan program hilirisasi. Contoh suksesnya adalah nikel sebenarnya. Terbukti bahwa iron and steel sekarang bisa menghasilkan 27 bilion dolar ekspor ya setahun. Nah, itu adalah sukses story, tapi bagaimana memastikan tadi hasil dari hilirisasi ini uang ekspornya masuk ke dalam sistem perbankan dan sistem keuangan kita untuk memberikan capital inflow atau untuk memberikan tambahan likuiditas dalam sistem perekonomian kita. Permasalahan Indonesia ini kan adalah karena likuiditas di dalam negeri tidak cukup untuk membiayai atau memfinancing pertumbuhan ekonomi. Kita lihat total kredit perbankan terhadap GDP kita itu hanya sekitar 55%. Artinya apa? Artinya likuiditas masih sangat ketat di dalam negeri ya untuk membiayai pertumbuhan ekonomi yang 100% tadi dari cuma 55% likuiditas yang ada dalam negeri. Nah, kalau misalkan hilirisasi ini bisa menghasilkan additional value, artinya uang ekspornya akan lebih banyak dibandingkan menjual barang mentah, ini tentu akan bisa memberikan lebih banyak tambahan likuiditas bagi sistem keuangan kita. Baik, Nah, cuman pemerintah harus memastikan ketika bikin agreement untuk menutup ekspor barang tambang ini, memastikan bahwa FDI yang baik. datang itu akan menaruh 100% hasil ekspornya dia ke sistem perbankan lokal kita.
Baik, jadi memang hilirisasi Anda melihatnya memang masih urgent ya dengan adanya, segala macam yang Anda lihat dari segi keputusan dan regulasi dari, kebijakan dari regulasi pemerintah sendiri. Terakhir mungkin Mas, dengan kita melihat harga komoditas, andalan ekspor Indonesia, Anda melihatnya bagaimana potensi kinerja perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di sektor komoditas komoditas andalan ekspor Indonesia di tahun ini? Kalau kita lihat secara year on year basis mungkin akan mengalami perlambatan ya. Tentu karena kan high base effect dari tahun lalu, secara year on year basis kinerja revenue dan labanya mungkin akan lebih rendah di tahun ini dibandingkan tahun ini. Tapi kita juga harus lihat secara absolut ya, kenaikan nilainya masih tentu akan sangat tinggi ya. Revenue dan dividen yang akan diberikan tentu akan tetap tinggi kalau misalkan proyeksi kita benar, batu bara, CPO dan nikel masih di level yang tinggi tentu, apa namanya, secara absolut Ya, nilai nilai labanya masih akan tinggi baik dan tentu ini akan berpeluang memberikan dividen yang masih tetap baik. tinggi ya bagi investor ya.